Anita berdiri. Dia melihat Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. Maaf, kenapa Anda begitu marah? Apakah Anda merasa tersinggung? Tanya Aisyah dengan polosnya. Seperti apa kataku? Percuma jika badan dan wajahmu kamu tutupi tapi mulutmu tidak. Menghinaku sepertinya sudah menjadi kebiasaanmu. Siti dan Zainab berdiri dengan penuh keheranan melihat Aisyah dan dokter itu kini saling memaki. Anda merasa terhina dengan perkataanku atau dengan perbuatan Anda? Anita langsung berjalan menghampiri Aisyah. Keduanya kini saling berhadap-hadapan. Jangan berani-berani kamu menghinaku lagi. Sudah cukup kamu merebut Alfian dariku. Jangan ditambah dengan hinaan-hinaan lainnya. Siti dan Zainab kaget. Begitu juga dengan dua perawat di sana. Tidak ada ceritanya seorang istri merebut suaminya dari wanita lain. Kalau sebaliknya justru banyak sekali. Jawab Aisyah tenang. Anita semakin geram. Dia nampak tak tahan lagi. Mengangkat tangannya ingin mencoba menarik cadar Aisyah namun kemudian terhenti karena suara Alfian menahan Anita. Alfian menghampiri keduanya. Maaf Pak Dokter, kami akan mencari dokter lain. Dokter yang Anda rekomendasikan sangat jelek. Attitude-nya buruk sekali. Ucap Aisyah sambil menarik tangan kedua kakaknya. Anita bertambah geram. Namun dia tak bisa berbuat apapun karena ada Alfian yang terlihat sangat marah padanya. Aisyah keluar ruangan. Berjalan dengan diiringi oleh kedua kakaknya. Dik, ada apa se? Zainab mencoba bertanya. Seperti yang kakak lihat dan dengar. Aisyah memotong pertanyaan kakaknya dengan terus berjalan. Zainab dan Siti saling berpandangan. Keduanya hanya mengikuti Aisyah yang berjalan di depannya. Aisyah berjalan menuju customer service. Setelah berada di depan meja tiba-tiba tangannya ditarik oleh Alfian. Alfian menarik tangan istrinya untuk menjauh dari sana, ke tempat yang sepi agar keduanya bisa berbicara. Zainab dan Siti hanya melihat saja. Aisyah menepis tangan suaminya. Lepaskan. Aisyah terlihat marah. Maaf, tapi kamu tidak usah mengadukan kejadian tadi. Maafkan dia. Aisyah mengerutkan keningnya. Mengadukan. Aisyah tiba-tiba tersenyum. Dia akhirnya mengerti jika Alfian takut dirinya mengadukan perihal pertengkarannya dengan Anita tadi pada pihak rumah sakit. Tenang saja, saya tidak akan mengadukan pacar Anda. Minggir. Aisyah meminta suaminya untuk bergeser karena dia akan lewat. Alfian tetap berdiri tegap di depannya. Lalu mau apa kamu ke customer service? Aisyah langsung melihat Alfian dengan kesal. Anda sepertinya sangat mencintainya hingga takut kariernya akan hancur. Sudah saya katakan kalau saya tidak akan mengadukan sikap kekasih Anda yang abnormal itu. Aisyah mendorong dada Alfian sedikit keras hingga suaminya mundur dan memberinya jalan untuk lewat. Zainab dan Siti yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa miris, tak disangkanya jika rumah tangga sang adik rupanya tak baik-baik saja. Aisyah kembali berjalan menuju meja customer service. Alfian memperhatikan di belakangnya. Dia melihat Aisyah menanyakan sesuatu pada orang yang ada di sana. Setelah selesai Aisyah menghampiri kedua kakaknya, Alfian lalu melihat ketiganya duduk di bangku yang jauh dari sana. Alfian lalu pergi. Aisyah duduk dengan diapit oleh kedua kakaknya. Kedua tangannya dipegang oleh mereka. Kenapa tidak pernah bercerita, Dik? Tanya Siti dengan berkaca-kaca. Aisyah langsung tersenyum, berusaha untuk bersikap biasa saja. Aku tidak apa-apa, Kak. Sudah anggap saja tidak terjadi apapun tadi. Aisyah berusaha untuk tersenyum. Berhentilah berpura-pura. Kamu akan lelah jika bersikap seakan semuanya baik-baik saja. Zainab mengelus punggung adiknya. Aisyah terdiam. Dia menundukkan wajahnya. Kakaknya benar. Dia lelah. Dokter tadi pacarnya suamiku. Ucap Aisyah pelan. Zainab dan Siti langsung menggenggam tangan adiknya lebih erat. Keduanya tak bertanya lebih banyak lagi. Tahu karena itu hanya akan lebih menyakiti Aisyah. Siti menangis, begitu juga dengan Zainab. Di balik cadar ketiganya menangis diam-diam.
Kali ini setelah sekian lama Aisyah kembali menangis, kecewa karena telah membuat kedua kakaknya bersedih. Beberapa saat kemudian, ada seorang perawat yang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk ikut karena dokter kandungan lain sedang menunggu. Katanya kita harus menunggu 2 jam lagi agar bisa diperiksa Dokter Arif. Tanya Aisyah heran sambil berjalan mengikuti perawat di depannya. Seharusnya seperti itu. Tapi Dokter Arif sendiri yang meminta saya untuk memanggil kalian sekarang. Ada jaringan yang tersisa di rahim sepertinya saat kuretase waktu itu dilakukan kurang bersih atau bisa saja ada masalah lainnya, sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Jadi ibu harus dirawat dan dilakukan kuretase lagi, ucap Dokter Arif. Akhirnya Siti langsung dirawat saat itu juga dimasukkan ruang perawatan. Namun anehnya dia ditempatkan di ruang VIP. Kami memesan kamar biasa saja, ucap Aisyah menghampiri bagian administrasi. Ini permintaan Dokter Alfian. Beliau sudah menanggung semua biayanya. Aisyah tampak kaget. Dia kembali berjalan menuju ruangan Siti. Namun dikejutkan oleh Alfian yang rupanya sudah berdiri di hadapannya. Kak Siti akan baik-baik saja. Aku sudah meminta Dokter Arif untuk merawatnya dengan baik. Terima kasih, jawab Aisyah tanpa melihat suaminya. Kembali akan melangkah. Maafkan tadi aku sempat salah paham. Rupanya kamu ke customer service tadi hanya untuk mencari dokter kandungan lain. Aisyah tak merespon, dia nampak akan melangkah lagi. Tapi lagi-lagi Alfian menghentikannya. Aku dan dia sudah putus, sudah lama kami tak berhubungan lagi. Oh, jawab Aisyah datar. Terus, tanya Aisyah melihat suaminya. Tidak ada, aku hanya ingin kamu tahu itu saja. Aku dan Anita tak ada hubungan apa-apa lagi, ucap Alfian menatap Aisyah lekat. Lalu reaksi apa yang ingin Anda dapatkan dari saya? Saya berteriak senang, bertepuk tangan. Berjingkrak-jingkrak kegirangan lalu memeluk Anda dan berkata, akhirnya suamiku telah kembali ke jalan yang benar. Begitu.